Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok statistika kelompok 3. Di sini akan mempresentasikan final project yang berjudul eksplorasi data multidimensi pada profil individu dan karakteristik fisik. Ini anggota kelompoknya. Yang pertama ada Devi Nuriana dengan NIM 103 11 24 00 144. Yang kedua ada saya sendiri dengan nama Nasir Khairul Huda dengan NIM 103 11 24 00 168. Yang ketiga ada Khairul Adifa dengan NIM 103 11 24 00 172. Yang keempat ada Muhammad Rizky Fauzi dengan NIM 103 11 24 00 174. Yang terakhir ada Firman Mahesa dengan NIM 103 11 24 00 203. Yang pertama akan dibacakan oleh Depi. Baik, untuk yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluannya berisi analisis data dengan banyak dimensi yang membantu kita memahami pola dan hubungan rumit antara variabel seperti umur, tinggi badan, dan berat badan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi data tersebut untuk menemukan pola dan penyebaran baru melalui cara statistik dan visualisasinya. Yuk, selanjutnya akan dibacakan oleh Khairul Adifa. Di sini ada data deskriptif statistik. Dari data yang telah dikumpulkan didapatkan data deskriptif berdasarkan timestamp dengan nilai minimum adalah 45657. Kuartil 1 bernilai 45660 dengan nilai tengah 45661 dan rata-ratanya adalah 45660. Serta nilai kuartil 3 adalah 45661. Tidak ada nilai maksimum dalam data tersebut karena tipe data ini merupakan karakter dan data di atas berfokus pada informasi berbasis teks karakter, sehingga tidak diperlukan dianalisis nilai numeriknya sampai selesai. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Fauzi. Nah, saya yang pertama akan menjelaskan tentang distribusi histogram dari usia. Nah, yang pertama itu menunjukkan bahwa mayoritas individu berada di dalam rentang usia 20 sampai 30 tahun dengan frekuensi tertinggi lebih dari 50 pengamatan. Distribusi data bersifat positively skewed, di mana sebagian besar data individu berada di bawah usia 40 tahun, sementara individu di atas 50 tahun relatif jarang teramati. Hal ini mencerminkan bahwa populasi yang dianalisis dominasi oleh kelompok usia muda yang dapat menjadi fokus utama dalam menentukan kebijakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan referensi mereka. Yang kedua itu histogram dari tinggi badan, menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki tinggi badan dalam rentan 150 sampai 170 cm dengan frekuensi tertinggi dari 50 pengamatan. Distribusi data bersifat positively skewed, di mana sebagian besar remaja memiliki tinggi badan di bawah 180 cm. Sementara tinggi yang di atas 190 jarang ditemui. Hal ini mencerminkan bahwa tinggi badan remaja umumnya berada pada kisaran yang terbilang standar, yang dapat menjadi acuan penting dalam menentukan ukuran pakaian atau peralatan yang sesuai dengan usia kelompok ini. Lanjut, Mas. Nah, yang selanjutnya itu histogram dari berat badan, menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki berat badan
dalam rentan 40 kg sampai 60 dengan frekuensi tertinggi lebih dari 50 pengamatan. Distribusi data bersifat positif di mana sebagian besar berat badan berada di bawah 70 kg. Sementara berat badan di atas 80 kg jarang ditemukan. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar remaja memiliki berat badan yang tergolong normal. Dengan hanya sedikit remaja yang memiliki berat badan di atas rata-rata. Informasi ini dapat menjadi acuan bagi program kesehatan atau gizi untuk menargetkan kelompok dengan berat badan yang lebih rentan terhadap risiko kesehatan. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya, Firman. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Firman Mahesa. Oke, di sini saya akan menjelaskan scatter plot. Scatter plot adalah jenis plot di mana titik-titik akan dipresentasikan satu persatu dengan titik atau lingkaran. Plot ini akan menyesuaikan dengan menggabungkan kode karakter bersama dengan kode garis dan warna untuk membuat titik plot beserta garis yang menghubungkan data. Scatter plot usia dan tinggi badan. Scatter plot menunjukkan bahwa individu dengan tinggi badan yang lebih rendah, di bawah 160 cm, memiliki variasi usia yang luas 10-50 tahun. Sedangkan individu dengan tinggi badan yang lebih tinggi di atas 160 cm cenderung berada di rentang usia yang lebih sempit, terutama di usia dewasa muda hingga paruh baya 20-40 tahun. Meskipun tidak ada korelasi kuat, individu dengan tinggi badan lebih tinggi lebih sering ditemukan di usia yang lebih produktif. Hal ini mencerminkan bahwa tinggi badan dapat terkait dengan usia tertentu, tetapi tidak sepenuhnya menentukan. Faktor lingkungan dan genetik dapat memengaruhi pola ini secara keseluruhan. Scatter plot tinggi badan dan berat badan. Scatter plot menunjukkan bahwa individu dengan tinggi badan yang rendah di bawah 160 memiliki variasi berat badan yang luas, skala 40-80 kg, sedangkan individu dengan tinggi badan yang lebih tinggi di atas 160 cm cenderung memiliki berat badan yang konsisten di skala lebih tinggi 60-80 kg. Meskipun tidak ada korelasi yang kuat, individu dengan tinggi badan lebih tinggi lebih sering memiliki berat badan di rentang yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa tinggi badan dapat menjadi indikator berat badan, tetapi tidak sepenuhnya menentukan. Faktor lain seperti pola makan dan aktivitas fisik juga memengaruhi hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Scatter plot menunjukkan bahwa individu dengan usia muda di bawah 30 tahun memiliki variasi berat badan yang luas 40-90 kg. Sedangkan individu dengan usia lebih tua di atas 30 tahun cenderung memiliki berat badan yang lebih konsisten di rentang lebih tinggi 60-80 kg. Meskipun tidak ada korelasi kuat, di rentang yang lebih tua lebih sering berada di berat badan yang stabil. Hal ini mencerminkan bahwa usia dapat menjadi indikator distribusi berat badan, tetapi tidak sepenuhnya menentukan. Faktor lain seperti pola makan dan aktivitas fisik juga memengaruhi distribusi berat badan dan berbagai kelompok usia. Korelasi. Hasil korelasi menunjukkan bahwa usia dan berat badan memiliki hubungan positif sedang
0,416959, di mana individu dengan usia lebih tua cenderung memiliki berat badan lebih tinggi. Meskipun faktor lain juga berpengaruh, sementara itu korelasi antara usia dan tinggi badan sangat lemah. 0,009054 menunjukkan bahwa kedua variabel ini tidak saling terkait. Kesimpulannya, usia dapat menjadi indikator berat badan, sedangkan tinggi badan dan usia adalah atribut independen. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan ke Blockplot yang akan dibacakan oleh Devi. Baik, untuk boxplot merupakan gambaran data secara grafis berdasarkan nilai kuartil yang membantu menggambarkan sekumpulan data dengan nilai maksimal dengan nilai minimal Q1 atau kuartil pertama, median, Q3 atau kuartil ketiga, dan nilai maksimal. Untuk boxplot yang pertama merupakan boxplot dari usia. Untuk selanjutnya, yang warna merah adalah boxplot untuk tinggi badan, dan yang ketiga adalah boxplot hijau adalah boxplot untuk berat badan. Yang selanjutnya scatter plot histogram yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Plot ini menampilkan visualisasi data berupa kombinasi scatter plot dan histogram untuk menggambarkan hubungan antar variabel serta distribusi masing-masing variabel. Dan scatter plot ini juga digunakan untuk menunjukkan korelasi antar dua variabel. Sedangkan histogram memberikan informasi mengenai frekuensi distribusi dari setiap variabel secara individual. Pada gambar yang terlihat, scatter plot dalam bentuk matriks yang menampilkan hubungan pasangan variabel. Pola distribusi titik-titik pada scatter plot dapat digunakan untuk menganalisis apakah terdapat korelasi positif, negatif, atau tidak ada korelasi antar variabel. Dan di sepanjang digunakan matriks terdapat histogram yang menggambarkan distribusi frekuensi dari masing-masing variabel, sehingga menggunakan analisis pola data secara keseluruhan. Visualisasi ini sangat bermanfaat untuk mengeksplorasi data secara menyeluruh, baik dari segi distribusi maupun hubungan antar variabel. Dalam konteks ini, data ini mungkin digunakan untuk menganalisis berbagai parameter seperti harga, kualitas barang, atau ukuran produk guna mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data. Selanjutnya, nah, kesimpulan dari data-data tersebut adalah eksplorasi data multidimensi mengungkap pola, distribusi, dan hubungan antar variabel seperti usia, tinggi, dan berat badan. Visualisasi data mendukung analisis tren penting dan juga menunjukkan relevansi pendekatan ini dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data di berbagai bidang. Sekian presentasi dari kelompok statistika kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.